Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bab 20, mata kuliah Intermediate Financial Accounting, yang beranggotakan saya sendiri Ayu Sulistiawati, Pina Winda, Raisa Miraj, Neng Marni, Padma Puspa, dan Seha Sophia akan membahas atau mempresentasikan tentang akuntansi sewa. Nah, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Padma Puspa. Silahkan Padma. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sewa. Nah, sewa sendiri mempunyai definisi sebagai perjanjian antara lease atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa di mana lease diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lease diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lease atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Nah, istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan sewa. Yang pertama itu ada pendanaan 100%, di mana pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Lalu yang kedua itu ada tingkat bunga tetap, yaitu walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap titik pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu perlindungan terhadap keusangan, yaitu perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lease untuk mengajukan kepada lessor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Yang keempat itu fleksibel, titik perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Yang kelima itu bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Yang keenam itu keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN atau lease, tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lessor. Yang ketujuh yaitu pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa, memungkinkan bagi lease untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak memungkinkan menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas kriteria sewa pembiayaan. Kriteria sewa pembiayaan ini diantaranya yaitu perjanjian sewa menyewa akan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Lesi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Kemudian ada jenis-jenis sewa. Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011, sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sewa operasi. Yang kedua, sewa pembiayaan.
Lalu ada analisis perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang disepakati antara lessee dengan lessor yang tertuang dalam kontrak sewa. ISAK 8, transaksi yang mengandung sewa, mengatur cara untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Nah, ini ada contoh transaksi yang mengandung sewa. PTA mengadakan kontrak pembelian BBM yang dihasilkan oleh kilang milik PTB. Kilang tersebut dibangun oleh PTB khusus untuk menghasilkan BBM dalam rangka kontrak dengan PTA. Harga pembelian BBM yang dibayar oleh PTA jauh di atas harga pasar yang berlaku. PTB harus memenuhi permintaan BBM dari PTA dan tidak boleh memasok BBM tersebut dari kilang selain kilang yang dimaksud dalam kontrak. PTB juga tidak dapat menjual BBM dari kilang tersebut kepada pihak lain. Pada akhir tahun ke-20, kilang akan diserahkan kepada PTA. Menurut ISAK 8, perjanjian tersebut mengandung sewa karena yang pertama, pemenuhan perjanjian tergantung pada pengguna suatu aset atau aset-aset tertentu. PTB hanya bisa memasok BBM dari kilang tertentu yang dimaksud dalam kontrak dan tidak menggunakan kilang lain. Yang kedua, perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tertentu. Pada dasarnya PTA memiliki hak menggunakan kilang tersebut walau dioperasikan oleh PTB selama masa kontrak karena PTA memiliki kendali atas pengoperasian kilang dalam bentuk menentukan jumlah produksi. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada akuntansi sewa untuk les. Sewa pembiayaan, pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan, les mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Untuk tingkat diskonto, nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika les tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Untuk nilai residu, aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Slide selanjutnya yaitu contoh sewa pembiayaan bagi lesi tanpa nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Lesi menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lesor. Nilai wajar mesin saat awal sewa sebesar Rp150 juta tanpa nilai residu. PT Lesor mulai menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke PT Lesor yaitu tanggal 31 Desember 2018. PT Lesor menetapkan pembayaran sewa dilakukan secara tahunan tiap awal periode mulai 2 Januari 2015 sebesar Rp41.933.445. PT Lesor membayar biaya langsung awal sebesar 10 juta di luar pembayaran sewa. Tingkat bunga implisit yang ditetapkan PT Lesor sebesar 8%, sedangkan tingkat bunga inkremental bagi PT Lesi adalah sebesar 10%. Umur ekonomis mesin diestimasikan 5 tahun. Metode penyusutan yang digunakan kedua perusahaan adalah garis lurus. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis atas jenis sewa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian sewa menyewa akan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Yang kedua,
Lesi opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Pembayaran sewa minimum itu sebesar Rp41.933.445. Faktor nilai kini anuitas due of one itu N sama dengan 4. 4 merupakan periode dari tanggal 2 Januari 2015 sampai 31 Desember 2018 dan I-nya sama dengan 8%, itu bunganya. Nilai faktor diperoleh dari tabel nilai kini anuitas due of one yaitu sebesar 3,5770906. Lalu kedua ini dikalikan dan hasilnya yaitu nilai kini pembayaran sewa minimum sebesar 150 juta. Ini nilainya dibulatkan. Jadi nilai wajar aset sebesar 150 juta rupiah. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis sewa adalah sewa pembiayaan sehingga PT Lesi mengakui aset dan liabilitas terkait di awal masa sewa dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2015, aset sewa pembiayaan didebit sebesar 160 juta rupiah. Lalu yang dikreditnya yaitu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta rupiah dan kasnya 10 juta rupiah. Beban bunga dihitung dari 8% dikali liabilitas sewa pada tanggal pembayaran sebelumnya sehingga tidak ada beban bunga yang diakui tanggal 2 Januari 2015. Pengurangan pokok liabilitas diperoleh dari selisih antara pembayaran sewa dengan beban bunga, maka atas pembayaran tersebut PT Lesi mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada 2 Januari 2015, liabilitas sewa pembayaran sebesar Rp41.933.445 dan kasnya Rp41.933.445. Pada akhir tahun 2015, PT Lesor mencatat penyusutan atas aset sewaan sebesar 40 juta. Aset disusutkan selama 4 tahun, bukan 5 tahun, karena PT Lesi mengembalikan aset ke PT Lesor pada akhir masa sewa. Jurnal penyusutannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015. Beban penyusutan didebit sebesar 40 juta rupiah dan yang dikreditnya yaitu akumulasi penyusutan 40 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Pada sewa pembiayaan, Lesi mengakui aset dan liabilitas sewaan pada laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Aset sewaan harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diatur dalam PSAK 48 Revisi 2010 penurunan nilai aset. Jadi, pada laporan posisi keuangan, lesi atau penyewa mengakuinya sebagai aset tetap karena digunakan untuk kegiatan operasi dan mengakui sebagai liabilitas atau utang. Nilai aset tetapnya diakui sebesar nilai perolehan yang telah dikurangi penyusutan. Kemudian yang kedua, pada laporan laba rugi. Sewa pembiayaan, Lesi mengakui beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
Pada laporan laba rugi ini, penyewa atau lessee mengakui beban penyusutan karena pada posisi keuangan diakui sebagai aset tetap dan mengakui beban bunganya atas pembayaran sewanya setiap tahun. Kemudian pengakuan beban. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena lessee hanya perlu mengakui beban pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Pada pengakuan beban ini, selain beban yang disebutkan di atas, lessee atau penyewa mengakui beban pembayaran sewanya yang dibayarkan setiap 1 tahun dengan metode garis lurus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penyajian dan pengungkapan laporan posisi keuangan neraca pada sewa pembiayaan, Lis mengakui aset dan liabilitas sewaan pada laporan posisi keuangan. Jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Aset sewaan harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diukur dalam PSAK Revisi 2010 Penurunan Nilai Aset. Pada laporan laba rugi sewa pembiayaan, Lis mengakui pengakuan beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Pada pengakuan beban, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana, karena Lis hanya perlu mengakui beban pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang dinikmati pengguna. Selanjutnya, akuntansi sewa bagi lessor. Pengakuan dan pengakuan piutang. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Sebagai ilustrasi, yaitu nilai wajar aset pada awal masa sewa sebesar 100 juta rupiah, yang mana dengan nilai investasi bersih, jurnal yang dicetak lessor yaitu piutang sewa pada aset. Piutang sewa pembiayaan pada aset sebesar 100 juta. Lalu jika les telah membayar uang muka sewa sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat lessor yaitu di debit ada piutang sewa pembiayaan sebesar 90 juta, kredit sewa diterima di muka 10 juta, aset dikredit sebesar 100 juta. Materi selanjutnya yaitu sewa pembiayaan, pengakuan dan pengukuran. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pengakuan pendapatan sewa didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Contoh sewa pembiayaan bagi lessor tanpa nilai residu. Pertama, kita akan mencari jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa. Caranya, nilai wajar aset sewaan 150 juta dikurangi nilai kini atas nilai residu, yaitu 0 karena tanpa nilai residu jadi 0. Maka hasilnya 150 juta. Kemudian faktor nilai kini anuitas due of I-nya, N atau tahun, 4, I atau bunga yaitu 8%. Maka hasilnya 3,5770969. Kemudian nilai pembayaran sewa tahunan 150 juta dibagi 3,5770959. Maka hasilnya 41.933.445. Untuk jurnalnya pada awal masa lessor akan mencatat sebagai berikut.
pada tanggal 2 Januari 2015, piutang sewa pembiayaan pada aset, yaitu 150 juta. Kemudian atas penerimaan sewanya, tanggal 2 Januari, kas pada piutang pembayaran sewa sebesar 41.933.445. Pencatatan dengan mengakui piutang sebesar investasi kotor. Nilai piutang sebesar 167.733.780,25, yaitu hasil dari 41.033.445,06 dikali 4. Kemudian untuk jurnal alternatifnya, pada tanggal 2 Januari 2015 pada saat pencatatannya, yaitu piutang sewa pembiayaan pada aset dan pendapatan pembiayaan tangguhan. Piutang sewa pembiayaannya 167.733.780. Kemudian asetnya yaitu 150 juta. Untuk pendapatan pembiayaan tangguhannya hasil dari 167.733.780 diambil 150 juta, maka hasilnya 17.733.780. Kemudian untuk jurnal saat penerimaannya pada tanggal 2 Januari 2015, kas pada piutang sewa pembiayaan. Kasnya yaitu 41.933.445. Piutang sewa pembiayaannya 41.933.445. Kemudian untuk pada akhir periodenya, yaitu 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu pendapatan pembiayaan tangguhan pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 8.645.324. Kemudian untuk 2 Januari 2016-nya, saat penerimaan pembayaran sewanya yaitu kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 41.933.445. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang sewa pembiayaan, pengakuan, dan pengukuran. Pengukuran setelah pengakuan awal, pemisahan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok. Pengakuan pendapatan sewa didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. Lalu untuk contoh sewa pembiayaan bagi lessor tanpa nilai residu, yaitu nilai wajar aset sewaan ada 150 juta, lalu nilai kini atas nilai residu 0, lalu jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa yaitu 150 juta, faktor nilai kini anuitas due of I yaitu N sama dengan 4,1 sama dengan 8%, yaitu ada 3,5770969. Lalu nilai pembayaran sewa tahunannya yaitu 41.933.445 rupiah. Untuk pencatatannya yaitu pada awal masa lessor akan mencatat sebagai berikut. 2 Januari 2015 yaitu piutang sewa pembiayaan 150 berada di debit dan aset di kredit sebesar 150 juta. Lalu atas penerimaan sewa tersebut, PT Lessor mencatat jurnal sebagai berikut. 2 Januari 2015 yaitu kas ada sebesar 41.933.445 berada di debit, piutang pembayaran sewa yaitu 41.933.445 rupiah. Nah, lalu PT Lessor juga akan melakukan pencatatan dengan mengakui piutang sebesar investasi kotor. Nilai piutang sebesar 167.733.780,25. Nah, untuk pencatatan jurnal alternatifnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, piutang sewa pembiayaan
sebesar Rp167.733.780 berada di debit. Lalu untuk aset 150 juta berada di kredit, dan pendapatan pembiayaan tangguhan juga berada di kredit 17.733.780. Lalu untuk 2 Januari 2015, kas sebesar 41.933.445 berada di debit, piutang sewa pembiayaan 41.933.445 berada di kredit. Lalu yang pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu pendapatan pembiayaan tangguhan 8.645.324 berada di debit, pendapatan sewa pembiayaan 8.645.324 rupiah berada di kredit, dan pada tanggal 2 Januari 2016 kas sebesar 41.933.445 berada di debit, piutang sewa pembiayaan 41.933.445 berada di kredit. Lalu di sini saya akan menjelaskan sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Di sini pengakuan pendapatannya, jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, maka PT Lesor membuat jurnal pada tiap tanggal pembayaran sewa sebagai berikut. Kasnya sebesar Rp41.933.445 berada di debit, pembayaran sewanya Rp41.933.445 berada di kredit. Lalu untuk pengukuran pendapatannya, nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembiayaan sewa yang diterima dari lease. Namun, terkadang Lesor memberikan insentif tertentu agar lease bersedia melakukan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lease atau potongan pembayaran sewa. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas sewa bagi lessor, pabrikan, atau dealer. Dua jenis penghasilan. Yang pertama, laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan. Yang kedua, penghasilan pembiayaan atau bunga selama masa sewa. Kemudian, ada pengakuan awal dan pengukuran pengakuan piutang dan pendapatan. Nilai piutang atau investasi bersih yang diakui oleh lessor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu jika ada. Lessor pabrikan atau dealer juga mengakui pendapatan penjualan pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, mana yang lebih rendah. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian materi tentang ikhtisar jurnal lesi dan lesor pada transaksi jual dan sewa balik. Yang sebelumnya yaitu PT Lesor, yang sekarang untuk PT Lesi yang penyewanya. Pada awal periode yaitu 2 Januari 2015, jurnalnya yaitu saat penerimaan kas pada aset dan pendapatan tangguhan. Kasnya yaitu 150 juta dan asetnya 100 juta, pendapatan tangguhannya 50 juta. Kemudian aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan yaitu sebesar 150 juta. Kemudian untuk utangnya yaitu liabilitas sewa pembiayaan pada kas 41.933.445. Untuk akhir periodenya, jurnal yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 37.500. Kemudian beban bunga yaitu beban bunga pada utang bunga 8.645.324.
Kemudian untuk pendapatan tangguhan pada pendapatan penjualan yaitu sebesar 12.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada ikhtisar jumlah lese dan leser pada transaksi jual dan sewa balik. PT Lese pada tanggal 2 bulan 1 2015, kasnya 150 juta, asetnya 100 juta, pendapatan tangguhan 50 juta, aset sewa pembiayaan 150 juta, liabilitas sewa pembelian 150 juta. Liabilitas pembiayaan 41.933.445.000. Kasnya 41.933.445. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2015, beban penyusutannya 30.500.000. Kemudian penyusutannya 37.500.000. Beban bunga 8.645.324. Kemudian utang bunganya 8.645.324. Pendapatan tangguhannya 12.500.000 dan pendapatan penjualannya 12.500.000. Kemudian ada sewa operasi, pengakuan, dan pengukuran. Suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi. Jika lese menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Dan ada jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Dan ada jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan diamortisasikan selama periode pengguna aset. Dan ada jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Dan selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Pada sewa pembiayaan, lese mengakui aset sekaligus liabilitas sewa sehingga berdampak terhadap komposisi di laporan posisi keuangan. Sementara pada sewa operasi, lese tidak mengakui aset maupun liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Lese hanya mengakui beban atas pembayaran sewa. Istilah ini disebut juga sebagai off-balance sheet financing. Untuk itu, diperlukan analisis yang memadai untuk menentukan klasifikasi suatu sewa agar penyajian di laporan keuangan mencerminkan substansi transaksinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam membahas materi ini masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.